lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Man shoma Ramadan falam yazdad khairan fadzaka ayatu annallaha lam yataqabbal min. Siapa yang usai Ramadan dia tidak bertambah baik, itu tanda-tanda amaliyah Ramadannya tidak diterima Allah. Jamaah subuh, rahmatullah. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa perjalanan waktu ini yang kemarin seolah kita menanti atau menunggu kedatangan Ramadan dan tidak terasa sudah selesai. Kemudian kemarin kita seolah menunggu selesai Ramadan juga sudah selesai, dan sekarang masuk di bulan Syawal yang barangkali jamaah juga melanjutkan 6 hari puasa Syawal juga sudah selesai, dan yang belum boleh jadi ditindaklanjuti. Nah hadirin, ketahuannya, kelihatannya atau hasilnya dari Ramadan itu ya sekarang ini. Jadi kalau sudah Ramadan ini kita tidak bertambah baik, ya nggak usah mengklaim bahwa kita sudah berhasil. Kalau Nabi mengatakan kalau sudah Ramadan nggak bertambah baik, itu justru ya itu amaliyah kemarin itu hanya fata morgana, hanya ya casing saja ya, kelihatannya ikut terawih dan sebagainya, tapi nggak gampang gitu, nggak gampang. Apalagi yang kalau kata anak kecil itu kue donat, minggu pertama pada terawih, tengahnya bolong, akhirnya terawih lagi. Jadi makanya sekarang ketahuan, kelihatannya itu sekarang. Nah hadirin, bahkan Imam Syafi'i mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Hari ini lebih baik, hari ini lebih baik. Artinya kalau kemarin ya, taruh Ramadan lah ya, Ramadan 5 waktu full bisa jamaah di masjid, Syawal nggak bisa, itu nggak lebih baik. Nah, kalimat nggak lebih baik itu di situ bahasa Qurannya berkah, jadi kehidupannya nggak berkah karena nggak bertambah baik, tambah usia tapi nggak bertambah baik. Makanya kita nanti bisa saksikan. Makanya kalau mau istiqomah jamaah ini ya, ngikuti apa yang ada di rumah Allah ini, insya Allah nanti husnul khatimah. Dan kabar gembira surga disampaikan, kabar gembira neraka juga harus disampaikan supaya nggak terlena. Tugasnya Nabi salah satunya basyir wa nadhir. Lakon nakut-nakutin enggak. Rasulullah SAW sendiri kalau sudah bicara tentang adab kubur di depan para sahabat, itu sahabat nggak ada yang bisa tersenyum. Artinya Rasulullah menyampaikan itu berita peringatan bagi orang yang nggak mau begini-begini, ini balas. Nah seperti sekarang, hidayah itu memang hanya Allah kehendaki saja. Ya. Kalau nggak dikehendaki Allah, ya orang itu nggak dapat hidayah. Maka kata Nabi, kalau kalian lihat orang yang jamaah di masjid itu berdirinya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi yang ada di dalam hati dan kepalanya tidak sama. Gitu loh. Jangan salah. Jadi kita jangan juga beranggapan orang yang jamaah di masjid itu wala, enggak juga. Karena di situ ada orang munafik, ya. Ada orang-orang yang
Putri Abu Lulu dari Persia, dia ikut jamaah itu, tapi dia menikam Umar bin Khattab. Nah, kalau dulu nikamnya nikam betul pakai pisau, kalau sekarang nikung dia Pak ya. Nah, nikam imamnya nggak pakai pisau sekarang ya. Nikam imamnya satu ya, dia tidak mau mengikuti, kemudian dia di belakang justru mengolok-olok, itu namanya nikam juga yang seperti ini. Masih ya belum baik, sama orang yang nggak ke masjid juga masih belum baik gitu buat perbandingannya. Jadi lebih baik yang mana? Yang lebih baik ke masjid. Tapi orang-orang di luar masjid bahkan punya klien sendiri, nggak bisa. Ya, buat perbandingan seperti itu. Sedekah 5.000 ikhlas sama 2.000 ikhlas gitu buat perbandingannya. Jangan sedekah 2.000 ikhlas, 5.000 nggak ikhlas, itu nggak perbandingan namanya. Itu akal-akalan mau menjatuhkan orang lain atau mengunggulkan dirinya sendiri. Ya. Mending saya 2.000 ikhlas daripada dia 5.000 nggak ikhlas. Loh, dia tahu dari mana yang 5.000 nggak ikhlas. Ya. Nah ini jangan sampai timbul ini di hati. Nah, jamaah, nah, jadi kita sudah istiqomah ini ya. Jumat kita istighosah, Minggu kita tausiah. Terus hari-hari selanjutnya kita darus Quran. Ini kalau sampai berhenti ya, ini kalau sampai berhenti itu sudah bisa dinilai itu nggak lebih baik. Ya. Loh kok jadi berhenti? Loh jangan salah Pak. Semakin kesono semakin berat rasa kita mau dekat kepada Allah. Percayalah itu. Iya, semakin berat. Orang sekarang maunya semua yang instan. Iya. Sholat kalau bisa cepat, zikir nggak usah, langsung pulang. Nah, nggak penting-penting lagi ya. Oh ini akhir zaman ya. Dajjal ini luar biasa ya. Nah jamaah, dalam rangka kita selalu terus meningkatkan ya sedikit fastabiqul khairat. Insya Allah ini berdasar kabar Insya Allah dari BMKG nanti tanggal 26 malam Kamis itu akan terjadi gerhana bulan total. Jadi masjid ya, kita juga dulu sudah mengamalkan nanti kita akan menyelenggarakan sholat gerhana bulan atau kalau bahasa Arabnya KH khusuf ya, pakai KH khusuf. Kalau khusuf itu gerhana matahari, tapi kalau pakai K sama H khusuf itu gerhana bulan. Makanya hati-hati kita mengikuti orang yang kita anggap bisa mimpin kita. Itu nanti sampai bisa menilai pribadinya sendiri. Tuh, ini kok ada kok Pak Haji diam aja nih nggak ke masjid, bisa. Lah kita diam ikut juga kita. Ini hati-hati. Kita nggak nyadar kalau kita sudah mengikuti jejaknya, walaupun dia tidak ngajak-ngajak. Nah, ini hati-hati nih, iblis itu luar biasa. Tapi kalau sampai langsung Allah panggil saya berangkat, nah itu baru. Itu namanya imannya udah mapan ya. Nah ya, yang dulu pernah dikatakan Pak Sansan dan gimana solusinya sudah. Jangan merasa tonggan tangguh, karena Allah memanggil. Kalau saya bukan, saya takut kejebak, saya ikuti orang yang saya kagumi itu ternyata enggak taat. Hati-hati. Standarnya taat loh, jangan standarnya kaya. Jangan standarnya maaf ini kita utang budi, jangan, nggak bisa. Ya. Pernah nggak dulu waktu Raja Salman kedatangan tamu dari Amerika, kalau nggak salah George Bush, begitu ada ditinggal presiden itu, ditinggal nggak urusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, kalau dia kedatangan tamu, ya, dan itu Aisyah langsung yang mengatakan. Rasulullah itu kalau datangan tamu dimuliakan tamunya, tapi kalau sudah ada ya istrinya saja seolah-olah dia tidak mati. Nah, kita kan enggak sekarang. Ya. Misal saya di tempat Iwan, ya saya kerja karena Iwan yang gaji saya. Ada
ya saya ikut ke masjid akhirnya. Itu nggak sadar kita sudah ngikutin dia, padahal dia nggak ngajak kita. Nah, makanya hati-hati. Jadi Allah itu semua akan dinilai. Yang dinilai kan hatinya tadi. Kenapa itu? Kenapa nih kuping saya? Sudah jelas itu ya salat masih dikasih durasi umat ya kan? Andaikan kita berhenti berangkat setelah Allahu Akbar terakhir itu pun masih terkecil. Waduh, Masya Allah. Orang itu mau jamaah itu kalau dia zuhur Pak, itu ada yang sudah datang jam 9, jam 10. Kenapa? Ya kalau dia datangnya pas qomat, ya kalau ibarat di Masjidil Haram nggak bisa masuk, bisa kurung sholatnya bisa di belakang. Ya saking orang kepengen fadilah itu. Nah, dijaga polisi, ayo. Imam masjidnya dijaga polisi, beda di tempat kita. Kadang-kadang malah dicurigai sama polisi. Ini baru saja viral ini sama. Jadi Imam Masjidil Haram lagi khutbah Jumat. Itu ada orang masih pakai pakaian ihram, ngejer dari depan, mau dibunuh itu si Imam Masjidil Haram. Tapi karena di depan mimbar itu polisi semua, langsung terkapar. Itu lebih baik kalau mau mulia di situ. Jangan sekali-kali ya mendolimi ataupun mengolok-olok orang-orang yang dekat sama Allah. Keramat, hati-hati. Walaupun nah ini jadi subuh ini motivasi saja. Jadi yang sudah kita laksanakan kita pertahankan. Ya mithla min arsihi bahwa khasir sama aja itu masih tergolong rugi. Artinya apa? Bulan kemarin ya tausiah, ya istighosah. Sekarang sah. Itu aja masih terhitung rugi. Yang membuat gak rugi itu gini. Hati kita kalau bulan kemarin ini maaf ini, kita ikutnya ini masih belum plong, ya ikutnya ini ada unsur kepaksa, ada unsur gak enak. Sekarang mulai Syawal ini kita ikutnya itu karena mau taqarrubanillah. Saya mau cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu peningkatannya di situ. Bukan mau kita nambah, misalnya kemarin dikirnya 100 ditambah 1000, ya malah nggak pada ikut nanti ya. Jadi untuk peningkatannya kita di hati. Jadi kalau kemarin kita ikutnya masih suka aras-aras, ya masih ragu, nah sekarang ikutnya full. Saya mau ikut istighosah untuk menata hati saya, untuk biar saya membiasakan lisan berzikir kepada Allah, untuk membiasakan hati saya dekat sama Allah. Itu baru peningkatan. Jadi nggak perlu kita tambah bilangan yang kita wiridkan, nggak perlu. Jadi hatinya, karena di situ letaknya jamaah, ya letaknya. Begitu juga kita jamaah sholat 5 waktu ini, ya. Jadi saya jamaah sholat 5 waktu itu kan jelas toh lillahi, ya karena Allah, ya. Bukan karena imamnya si A si B, bukan. Siapapun imamnya, saya tetap akan berjamaah karena saya harus menata hidup saya supaya husnul khatimah. Saya juga sudah ikut senang ya. Jadi Pak John juga sudah mau ada. Ya memang tidak perlu disuruh, ya. Tidak perlu disuruh Pak Rahmat juga. Jadi kalau sudah waktu masuk, ya sudah tampil aja. Wah, iya itu kan fastabiqul khairat namanya. Enggak usah sungkan-sungkan. Nah ini jadi hidup nanti masjid kita hidup. Kalau aku Pak Asep pergi, Pak Haji Pak Hatimah harus begitu ya. Kalau Pak Haji Pak nggak ada juga kemarin pas hujan katanya, saya di luar hujan, bahwa jadi Imam Asep ini nggak masalah. Jadi nggak usah merasa kita lebih baik dan jangan gitu. Supaya terus hidup. Iya harus begitu. Kalau nggak ada semua terus nggak jalan, nah ini namanya nggak meningkat ya, seperti itu. Nah ya, nah Pak Rahmat juga ini sebetulnya potensi ya. Jadi kalau pas ada di sini silahkan. Ya. Karena kita kan punya kepentingan semua masing-masing. Ya.
ya, motivasi kita. Insya Allah nanti malam Kamis kita akan menyelenggarakan sholat gerhana bulan khusuf KH. Kalau cuma khusuf atau K saja dia gerhana mata. Boleh kalau ada yang ditanyakan? Ya Pak Cak. Ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, mengenai sholat tahajud. Sholat tahajud. Umpama kita kan terbangun sudah sepertiga malam, waktunya mepet. Seumpama kalau tidak disertai sholat witir itu gimana? Ya. Enggak apa-apa. Sholatnya sama-sama sunnah. Ya, mau tahajud saja boleh, witir saja juga boleh. Karena Rasulullah juga pernah sholat witir 3 witir aja 7, 9, 11. Ya, jadi sampai tahajud nggak pakai witir ya boleh, pakai witir juga boleh, karena dua-duanya sholat itu hukumnya sunnah. Tidak ada sunnah yang satu menggugurkan sunnah yang lainnya. Boleh ya, apalagi waktunya mepet. Ya, yang jelas durasi waktunya 10 menit sebelum subuh itu masih bagus waktu. Ya, makanya kita yang ngatur. Kalau waktunya panjang, ya usahakan bisa 12. Ya, bisa 12. Witir 1 juga boleh. 8 witir 3 juga boleh. Pokoknya kalau witir dia yang penting aja. Ya, kalau kata Gus Baha ini ya, ulama yang sedang viral ini, itu kalau kita waktunya longgar, kok sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, itu kelas amatir. Ya gitu. Iya. Ini harus kita pacu. Iya. Waktunya banyak kok cuma 2 rakaat, itu kelas amatir. Bisa dia 12. Nah, jadi nggak apa-apa ya maksudnya. Jadi karena waktunya mepet, sholat tahajud cuma dapat 2 rakaat, nggak sama witir. Jadi kalau ibadah kita di bulan kemarin untuk sekarang mundur, seakan-akan kita itu kayak melakukan casing aja kalau yang apa bukan. Yang di sini yang sering yang saya tanyakan, kalau di bulan puasa itu kan otomatis dijanjikan peningkatan ibadah Pak. Ya. Jadi kalau artinya kalau kita di bulan Syawal memang artinya meningkat harusnya. Tapi kan katakan di bulan puasa ini kan lebih semuanya amal dilipat gandakan. Sholat Lailatul Qadar, artinya tidak ada yang sia-sia. Jadi di sini yang kami tanyakan kepada Ustaz, katakanlah sebagai kami yang imannya katakanlah naik turun atau mungkin kadang-kadang karena duniawi gitu kadang-kadang kita terasa gitu Pak. Artinya kalau di bulan Syawal itu ya bukannya meningkat, tapi kalau 5 waktu kita tetap, maka ada hal-hal yang pasti kita menurun. Itu aja pesan yang menarik. Saya kalau yang begitu apa termasuk dalam penurunan ibadah apa katakanlah kita standarnya apa gitu ya. Asalnya ya. Jadi sebetulnya dia lebih ke fokus ke hatinya, gitu ya, bukan ke jumlah ya, bukan ke jumlah nilai ibadah hati. Jadi kalau hati sampean itu maaf ini ya, sekarang ini yang namanya sholat 5 waktu, hatinya terus pengen coba, itu namanya peningkatan. Sehingga sampean dengan dorongan itu pasti datang ke masjid, ya kan? Nah jadi orang-orang yang hatinya nggak ada motivasi itu ya nggak akan datang. Karena sebetulnya sumbernya kan dari hati peningkatan itu, bukan dari casing loh ya. Tadi saya bilang casing itu kan hanya tampaknya gitu loh, tampaknya loh itu. Makanya yang dinilai orang hatinya. Jadi maunya sampean ini maaf ini kok enggak nyawal, nyesel. Nah itu bukti peningkatan. Penyesalan itu kan bukti bahwa sampean mengakui saya merosot. Tapi kalau mengakui merosot juga nggak ke masjid-masjid ya itu bukan pengakuan lagi, itu fatal itu namanya. Jadi sebetulnya lebih ke hati. Ya, takutnya sama yang lemah ini untung Pak. Nah, justru yang untung itu lebih parah gitu ya. Kita jangan belain yang untung itu lebih parah gitu loh. Dia punya klaim sendiri. Gitu. Makanya gunanya tausiah kan begitu. Nah itu yang untung itu lebih parah.
Jadi jangan kita menganggap yang mutung itu lebih baik, enggak. Karena kenapa dia mutung? Ya itu tadi, karena dia memang menolak, menolak. Kalau dikasih nasihat menolak. Itu orang mutung itu begitu Pak sumbernya. Iya. Enggak mau diarahkan. Itu orang mutung itu begitu. Bukan orang mutung itu disanjung. Kalau disanjung nggak mutung, gitu kan? Orang-orang mutung itu karena dia menolak kebenaran. Aslinya begitu. Iya. Nah, orang-orang yang menolak kebenaran itu gampang mutung. Perjuangan ini kalau mutung, ya kalau mutung, wala tayasu min rauhillah, jangan kamu berputus asa. Nah, jadi nggak penting juga. Setelah kita mikirin yang model-model itu, yang penting kalau ada orang di situ diikuti arah. Jadi peningkatan itu sesungguhnya lebih ke hatinya, bukan ke casingnya. Itu saya katakan tadi, ke hati. Jadi kalau hati sampai itu sudah, ada nih, itu baru peningkatan. Wil hayya sholat sudah nggak, udah nggak. Nah itu namanya kalau istilah hati soak ya Pak. Dicas-cas tapi nggak. Nah itu. Jadi, nah itu Pak. Jadi kalau merosot yang tahu memang kita di hati kita tadi. Nah, di hati kita. Loh, kenapa saya ini kok kayak gini? Gitu. Kan kita nggak perlu menilai orang kok saya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya umpamanya ini ya sudah diberi hidayah sama Allah ya kan. Ya, mau kan Allah kata gini kan. Allah itu kalau mengendaki orang itu masuk surga. Misalnya Pak Judi dari Allah masuk surga, maka sampai itu akan dibimbing sama Allah. Diarahkan. Nah, makanya kita tadi jangan kita mengikuti langkah setan, karena setan itu selalu ngajak nggak taat. Ya. Minal jinnati wanas. Ya, perbuatan setan itu ada kadang di manusia. Nah, manusia ini kalau ngajak nggak taat, ngajak mutung itu nggak usah diikuti. Jangan Pak, nanti kita rugi gitu. Kita rugi. Logika sederhana gini, sampai yang udah tekun ke masjid mempengaruhi orang yang nggak mau ke masjid suruh ke masjid. Jangan sampai yang dipengaruhi mereka malah nggak ke masjid, itu jangan, itu salah besar itu. Kan saya sudah sampaikan tuh yasinan, orang itu harusnya ke masjid dulu, jamaah isya dulu, baru yasinan, gitu harusnya. Ya, tapi kan kita nggak bisa maksa, kita hanya menyampaikan. Ya kan kita nggak pernah maksa. Ternyata kalau kita dari sini yasinan orang banyak gitu kan, yang haji ya ada ya kan, ya sudah, kita hanya menyampaikan. Dan kalau bisa sampean jangan seperti mereka, gitu loh, ikut-ikut begitu jangan, salah itu. Mereka yang kita pengaruhi mau ke masjid dulu, hablum minallah wa hablum minan nas. Termasuk kan saya sudah sampaikan kalau sampean hajat, ya kan. Sampean punya hajat ya punya hajat, tapi kalau sudah hayya 'alas shalah datang aja ke sini dulu. Iya. Nggak mungkin itu jamaah yang di sono rumah, mana tuan rumah lagi ke masjid, nggak mungkin ada. Mana itu tuan rumah ke pasar, nah itu beda nanti nilainya ya kan. Iya. Lah tuan rumahnya mana? Lagi jamaah di masjid, nggak akan orang itu malah senang. Wah, yang punya hajat itu iya. Tapi mana ini yang punya hajat? Ini masih di pasar lah itu ya kacau. Jadi harus kuat Pak Haji, ya karena setan itu juga lebih kuat menggoda. Harus kuat kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan yang narasi-narasi itu ya sudah dia memang berarti dia memutuskan rahmatnya Allah. Nah, senangnya disanjung, menolak kalau diarahkan. Nah itu udah kodratnya manusia. Jadi gitu ya Pak Haji. Jadi peningkatan itu lebih fokus ke hatinya. Kapan hati kita ini mudah taat, berarti kita insya Allah meningkat. Bukan jumlah bilangan. Namanya kita kemarin iktikaf tuh, nah di masjid. Kalau di luar Ramadan kan nggak ada iktikaf. Berarti bukan itu. Iktikaf kita lakukan dengan tahajud, sholat qiyamul lail, gitu loh Mas. Kalau nggak kepentingan nggak pulang, itu juga bagian. Karena itu waktu mustajabah itu maghrib ke isya nggak pulang. Kalau nggak ada kepentingan loh ya, itu bagian daripada kita bisa bertahan dalam ketaatan. Saya sudah selesai, saya ngomong saya harus duluan gitu kan, tapi baru selesai kemarin. Nah kalau sampai belum, ya silakanlah ditindaklanjuti, masa sudah umur sekian kok
hati kok masih gini-gini aja gitu ya. Saya ini sudah umur kayak gini kok puasa Syawal kok belum bisa juga. Nah kalau dia ngomongin begini sampean jangan mutung, harusnya astagfirullah, saya kenapa hati saya? Nah itu kan, nah, gitu. Karena diajak taat, ya. Mutung itu kalau diajak tidak taat, nah, itu baru mutung. Kalau diajak taat jangan mutung, hati-hati, itu jebakan iblis laknatullah. Apa ada jamaah sholat di masjid ini begitu masuk sampai tumben kan nggak ada. Nah, kalau kayak gitu baru dia kesini. Kalau dia nggak ada di sini, dia dengar tausiah tersinggung. Nah, itu sama siapa orang dia nggak di sini? Kan aneh itu. Nggak ikut dengerin tausiah, tapi kesinggung. Bagus itu malah. Iya Pak ya. Dia nggak hadir di sini malah kesinggung, itu bagus itu. Ya. Jadi kalau kita memang mau tidak bisa kesinggung dan nggak kesinggung ya kita memang hidup di tengah hutan. Kalau di sana aman gitu ya. Kata Malik bin Dinar gini dia Pak. Ditanya sama sahabatnya. Namanya kalau ada waktu nganggur, kok malah mainnya ke kuburan gitu. Malik bin Dinar itu Pak, itu hari-harian kosongnya dia bermainnya ke kuburan. Apa jawab? Kalau saya ke kuburan, saya datang nggak ada yang usil, saya pulang juga nggak ada yang usil. Karena disesuaikan dengan yang bertanya. Orang sahabat-sahabat itu semua punya jawaban dalam otaknya, tergantung siapa yang bertanya. Jadi kalau nanyanya menurut dia memang jawabannya perlu seperti ini, ya dijawab nggak perlu dalil. Ini kan sahabat Nabi itu nggak perlu dalil. Kalau saya datang ke kuburan nggak ada yang usil, saya pulang dari kuburan juga nggak ada yang usil. Dia nggak perlu dalil. Kuburan sumpah enggak, karena dia lihat siapa yang bertanya. Rasul juga begitu Pak. Jadi nggak asal-asal dikasih jawaban sesuai pertanyaan. Contoh, waktu kalau ada laki-laki kencing di masjid, kencing, sahabat itu yang mau mukul, tapi katanya jangan, biar lo kok dibiarin ya biarin aja. Itu Rasul. Jadi tahu langsung begitu lihat orang kota kapasitasnya seperti itu. Jangan. Setelah itu baru dikasih penjelasan yang sahabat yang mudah. Loh kenapa ya Rasul? Dia kencing itu di masjid. Iya. Tapi kalau kamu pukul itu najisnya malah kemana-mana. Nanti dia lari sana lari sana. Nah itu ya Pak ya, kurang lebih begitu. Saya ini belum pernah melakukan puasa Syawal karena memang saya nggak tahu ilmunya. Nah, yang saya tanyakan jumlahnya berapa dan habisnya puasa Syawal itu sampai tanggal berapa? Iya. Bagus. Ya. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu seolah-olah sudah puasa setahun penuh. Masya Allah. Terus kapan ini? Mulainya tanggal 2 Syawal. Mulainya. Nek bahasa sing gampang, lebaran kedua. Kuwi mulai. Terus terakhirnya kapan terakhirnya? Sebagian ulama mengatakan yang penting masih bulan Syawal. Standarnya di bawah tanggal 5 Syawal. Sekarang kan tanggal 10 tuh Syawal. Jadi sampean masih bisa memulai besok terus dihitung 6 hari ke depan. Jadi sampean umpama iki sesuk iso nglakoni sampean tercatat wis poso setahun. Subhanallah. Itu fadilahnya, itu ilmunya, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan itu sendiri kata Nabi, kalau umatku itu tahu fadilahnya Ramadan, pasti umatku akan minta 12 bulan ini Ramadan semua. Masya Allah.
kalau tahu, bahasa tahu ini kan kelas Pak Jemaah. Ya kalau kita itu walaupun dikasih tahu ya tetap gak kuat kan gitu kan. Karena ini kelas makomnya udah beda. Bahasa kalau tahu itu udah beda Pak. Kita kalau tahu fadilahnya Ramadan, maka umatku pasti akan minta 12 bulan ini Ramadan terus. Sebulan, seminggu wis mikir bodoh kan gitu ya. Itikaf era makat-makat walaupun 1 jam 2 jam kita kan udah latihan. Makanya itu tadi. Nah, tahun ini kita bisa itikaf walaupun 1 jam. Terus tahun depan masih bisa menang, itu namanya masih bagus. Iya. Tapi kalau misalnya tahun kemarin kita enggak, terus tahun ini iya itu meningkat. Nah, itu makanya beda. Makanya sampai bisa muhasabah sendirilah. Kapan sampean itu memulai mau itikaf kan sampai bisa tanyakan ada kawan. Nanti lama-lama nanti orang akan berpikir iya. Kalau saya mau sebutkan satu persatu orangnya saya tahu orang dari dulu saya di sini, gitu. Siapa yang itikafnya mulai tahun saya tahu. Tapi kan itu nggak penting. Tapi silahkan bermuhasabah. Oh iya, saya baru mulai tahun ini. Nah dulu kenapa? Ya itu tadi awalnya nolak Pak. Kayaknya bohong, tapi lama-lama naik itu. Tapi kalau dia mutung terus yoga itikaf sampai mati. Nah jadi itu ilmunya ya Pak Sansan. Jadi masih boleh kalau memang sampean pengen betul ya bahasa yang paling agak takaruban ilallah, pengen mencari ridho Allah lah gitu ya, masih bisa dimulai besok masih bisa atau ini pakai metode dibuat Senin Kamis juga boleh. 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 Artinya karena belum terbiasa. Jadi kalau Senin Kamis kan misalnya udah biasa nih, sampean niatkan puasa Syawal dan Isnin wal Khamis. Jadi yo poso Senin, yo poso Syawal. Seandainya terputus-putus, boleh kan 6 hari, 1 hari puasa, besok nggak puasa. Boleh, masih boleh. Saya pikir sudah tahu rasanya belum ya. Cukup ya. Oke, makasih. Yang istiqomah bertahan ya. Kita kuatkan ya. Kita berdakwah keluar mengajak, kita memaksa. Mudah-mudahan. Oh ya. 2018 itu semenjak saya pergi haji kan sudah dipindah tangan Pak Ciponi. Nah ya ini anunya Mas Nurdin. Jadi saya juga sampai ke sini belum tahu persis berapa orangnya, dan kalau saya umumkan itu hanya berdasar laporan. Jadi karena yang bukan saya koordinasi, jadi saya belum tahu. Itu Pak Nurdin yang disuruh nakir kalau nggak salah, mulai 2018 waktu saya berjanji sampai sekarang sudah berpindah. Nah, kemarin hanya saya sarankan karena COVID ya, itu potongnya jangan izin. Nah ini juga ini rubah kapan ada COVID baru. Nah itu yang itu saya